Kalah memanglah hal yang wajar, tapi bangkit dari keterpurukan bukanlah hal yang mudah. Itulah yang coba ditunjukkan oleh anak-anak Garuda Muda yang wajib bangkit kembali dan harus comeback dari luka kekalahan perdana yang menyakitkan dan tidak wajar dari tuan rumah Qatar, membuat mental anak-anak Garuda Muda sempat drop. Namun, untuk kembali bangkit itu bukanlah hal yang mustahil, tetapi para ofisial kepelatihan, khususnya pelatih kepala Shin Tae-yong, termasuk Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, berusaha mengembalikan api semangat juang supaya terus menyala dalam upaya agar tetap menjaga asa untuk berpeluang lolos di musim panas ke Olimpiade Paris. Ujian kali ini datang dari tim The Socceroos Australia yang di atas kertas lebih diunggulkan ketimbang Garuda Muda Indonesia. Bermain dengan formasi 4-4-2 membuat Australia sebenarnya lebih diunggulkan untuk bisa menekan Indonesia lebih awal, dan mereka berjanji untuk mempermainkan intensitas tinggi dalam membongkar pertahanan Garuda Muda. Namun sayangnya justru strategi Shin Tae-yong lah yang mampu mengagetkan dan mengejutkan pelatih Australia dengan bermain terbuka dan meladeni serangan demi serangan intensitas tinggi yang dilancarkan oleh The Socceroos, di mana Garuda Muda yang bermain dengan skema 4-3-3 di awal pertandingan, yang justru sebaliknya Garuda Muda lah yang mampu mengambil inisiatif serangan dari awal, menekan pertahanan The Socceroos Muda lewat gerakan sporadis yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, kemudian melakukan cutback ke Jim Kelly-Stroyer yang sayangnya tak mampu dimaksimalkan dengan baik menjadi gol oleh Jim Kelly-Stroyer. Di mana saat laga baru memasuki menit-menit awal babak pertama, Rafael Strijk pun mencoba peruntungannya untuk membuat tembakan ke arah gawang, namun sayangnya masih melebar dan jauh dari sasaran. Artinya memang masih ada PR di lini serang timnas Indonesia, khususnya di center forward ya, dimana ketika kita kehilangan Ramadan Sananta berkat akumulasi kartu merah langsung, yang artinya dia harus melewatkan 2 pertandingan beruntun, termasuk di saat kita harus menghadapi Yordania di pertandingan terakhir, yang hasilnya skuad Shin Tae-yong ini praktis tidak memiliki goal getter house goal yang eksplosif di depan mulut gawang lawan, sehingga terpaksa kita harus mengandalkan ketajaman dan insting mencetak gol dari naluri para pemain-pemain di lini kedua atau second line kita. Kalau kita cermati lebih teliti di awal-awal laga, sebenarnya Australia ini justru yang bermain lebih sabar dan hati-hati dengan tidak terburu-buru mengambil inisiatif menekan lebih awal. Memang mereka ini berusaha mengadopsi kekuatan dan pola permainan timnas seniornya untuk tetap diterapkan pada tim-tim muda mereka. Ketika mereka berusaha meraba kekuatan lawan, malah saat itulah mereka tersentak dan terkejut lewat taktik yang diterapkan Shin Tae-yong dalam melayani permainan mereka, di mana justru pemain kita lah yang mengambil inisiatif serangan lebih awal dan berusaha menekan mereka, melakukan pressing ketat ke sepertiga pertahanan lawan, sehingga The Socceroos Muda ini tak mampu mengembangkan permainan secara leluasa. Karena itu tadi, setiap mereka berusaha melakukan build up, disitulah para pemain kita melakukan man-to-man marking ketat dan mengurung setiap pemain mereka yang berusaha melakukan pergerakan tanpa bola demi mencari ruang dalam upaya mereka membuka sistem pertahanan yang dibangun Garuda Muda. Namun sayangnya, pertahanan yang kokoh, disiplin, dan solid ditunjukkan oleh anak-anak Garuda Muda Timnas Indonesia U23 untuk membendung setiap gempuran yang dilakukan The Socceroos Muda U23 ini. Tepat pada menit ke-23 di babak pertama, Komang Teguh secara tidak sengaja tangannya refleks terkena handsball berkat rembatan yang dilakukan oleh Muhammad Toure dari Australia. Dan hasilnya, wasit VAR menginformasikan pada wasit yang ada di tengah lapangan itu supaya melakukan tugasnya kembali mengecek VAR. Dan akhirnya keputusan menunjuk titik putih dirasa sudah tepat bagi wasit Saudi Arabia untuk memberikan keuntungan pada timnas Australia U23. Namun sayangnya, The Socceroos Muda Australia ini tidak mampu memaksimalkan peluang yang ada di depan mata. Pengalaman dan ketenangan Hernando Ari Sutariadi yang telah berpengalaman melalui banyak pertandingan-pertandingan dan turnamen yang selalu ia ikuti baik di level kelompok umur U23 maupun level senior, yang sekaligus pernah menghadapi tim level senior mereka, pun akhirnya berguna dan bermanfaat pada pertandingan kali ini, di mana penyelamatan krusialnya berhasil menyelamatkan Indonesia dari ketertinggalan dan mengamankan mental Garuda Muda di pertengahan babak pertama tersebut. Sebaliknya, momen yang tak mampu dimanfaatkan oleh para punggawa Australia U23 tersebut justru menjadi trigger dan titik balik kebangkitan timnas Indonesia U23, di mana Garuda Muda melakukan pressure dan menghasilkan tendangan pojok lewat situasi servis tersebut, di mana corner kick itu menghasilkan bola rebound hasil tandukan Ferrari kepada Nathan Choaon, yang mana akhirnya bola rebound tersebut langsung disambut dengan first time dari Nathan Choaon. Namun first time yang tidak sempurna tersebut justru mengarah ke kepala Komang Teguh dan menghasilkan gol pertama untuk timnas Indonesia U23, sekaligus menutup babak pertama dengan skor 1-0 untuk keunggulan Garuda Muda. Dari situlah mental Garuda Muda terlihat, di mana sebelumnya hampir tertinggal namun akhirnya bangkit dari segi pengalaman dan mental untuk membungkam Australia Muda ini.
Begitu masuk babak kedua, di second half, Australia U23 merubah pola permainannya dengan lebih meningkatkan intensitas serangan mereka, sehingga membuat Rizky Ridho dan kawan-kawan cukup kewalahan dalam membendung serangan dan gempuran demi gempuran yang dilancarkan para pemain Australia. Praktis di babak kedua milik The Socceroos muda Australia, di mana body shape mereka berusaha membuka ruang dan celah lapisan pertahanan tim nasional Indonesia untuk bisa membongkar dan menciptakan peluang berbahaya. Beberapa peluang bahkan hampir tembus ke pertahanan timnas Indonesia, beruntung masih bisa dibendung oleh setiap personil di garis pertahanan solid yang dibangun oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Penjaga gawang kita pun tak kalah disiplinnya dalam melakukan refleks penyelamatan krusial di setiap peluang yang diciptakan oleh pemain Australia. Beruntung kita memiliki pemain-pemain muda yang berpengalaman di level Asia, terutama yang sudah berpengalaman di level senior, karena beberapa pemain yang ada di level U23 di event kali ini merupakan pemain-pemain yang sudah memiliki jam terbang di level senior. Inilah hasil dari potong generasi yang dilakukan Sinteyong dengan menempatkan para pemain muda di level senior untuk mendapatkan menit bermain dan jam terbang lebih agar bisa bersaing di level Asia di berbagai ajang kelompok umur manapun, baik di level U23 maupun level senior. Dengan begitu, para pemain kita sudah tidak kaget lagi jika harus bermain melawan tim-tim yang baik secara ranking FIFA maupun kultur sepak bola masih di atas timnas Indonesia. Kalau kita berkaca pada pertandingan tadi, nampak di babak kedua sepenuhnya milik Australia, di mana mereka berusaha habis-habisan menggempur pertahanan timnas Indonesia untuk mengejar ketertinggalan mereka. Namun, kedisiplinan yang dibangun oleh Sinteyong kepada anak asuhnya ini membuat para pemain The Socceroos ini frustasi. Bagaimana tidak? Karena sepanjang pertandingan dari 24 percobaan menembak, hanya 4 yang on target, dan 4 on target itu tak mampu menciptakan satu gol pun ke gawang Indonesia, sehingga membuat mereka harus kehilangan poin di pertandingan kedua ini dan memaksa mereka harus habis-habisan bertarung melawan tuan rumah Qatar yang baru saja membeli pertandingan kedua dari wasit dengan mengalahkan Jordania di menit-menit terakhir dengan skor tipis 1-2. Di mana pada pertandingan itu sebenarnya Qatar unggul lebih dulu, kemudian dibalas oleh Jordania lewat titik puji penalti, dan pada menit-menit akhir sebenarnya Qatar ini hanya memiliki injury time 10 menit, tapi dilebihin sama wasit sampai Qatar bisa cetak gol ke gawang Jordania. Bahkan itu kalau nggak salah ngaret sampai 13 menit lebih menuju 17 menit. Pokoknya gimana caranya diusahain sampai tuan rumah ini unggul. Itu pun masih ada insiden tarik-menarik kepada pemain Jordania. Pada saat sebelum tendangan bebas itu berlangsung, salah satu pemain Jordania sempat ditarik oleh pemain Qatar agar tidak bisa mengintercept umpan lambung yang diberikan oleh si pencetak gol Qatar sebelum melayangkan tandukan ke arah gawang Jordania. Setelah ditelusuri, rupa-rupanya wasit yang memimpin pada pertandingan Qatar melawan Jordania kali ini merupakan orang yang sama dengan wasit yang berada di ruangan VAR pada saat pertandingan Qatar melawan Indonesia. Sekaligus dia juga orang yang sama ketika memimpin VAR di pertandingan Indonesia melawan Irak pada Piala Asia Senior kemarin yang begitu kontroversi dengan offside yang tak dicek VAR sebelum terjadinya gol kedua untuk Irak. Di pertandingan tersebut ia nampak lama mendiskusikan keputusan pada wasit yang ada di ruangan VAR ketika pertandingan Qatar melawan Jordania. Sebelum akhirnya ketika transferan mungkin sudah masuk ke kantongnya dari mafia Qatar, barulah dia memberikan gol yang sah bagi tim tuan rumah untuk menjadi pemuncak klasemen sementara. Dan bahayanya Qatar ini jika dibiarkan lolos terus oleh wasit, bisa jadi kalaupun kita juga lolos terus hingga ke semifinal, bukan tidak mungkin kita akan kembali reuni ketemu dengan mereka, dan bukan tidak mungkin kita harus bersiap ketika mereka didukung dengan pemain ke-12 dan ke-13-nya, yaitu wasit di tengah maupun wasit di ruangan VAR. Bagi saya nggak masalah kalau masih di ajang U23, yang repot kalau di senior nanti kalau sampai kita bisa ketemu mereka juga di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Bukan tidak mungkin apa yang mereka lakukan pada Afghanistan dengan dibantu wasit bisa dilakukan juga pada timnas kita. Ya semoga aja kita tidak satu grup lagi dengan mereka, karena ya realistis aja, mau sekuat apapun kita kalau lawannya udah panitia, ya mending kita nggak usah main, mending kita walk out aja. Karena kenapa? Ya permainan-permainan seperti itu merusak sportivitas termaksud konsentrasi tim-tim yang memiliki kualitas. Kan korbannya udah jelas di level senior itu ada Iran dan juga Jordania di semifinal dan di partai final Piala Asia 2023 kemarin. Selevel mereka aja nggak bisa ngalahin tim sekelas Qatar yang notabene tuan rumah. Ya mau gimana, namanya juga lawan panitia. Dengan hasil 1-0 ini membuat Indonesia harus berada di posisi kedua, di mana sebenarnya harusnya Indonesia ini bisa menambah skor menjadi 2-0 jikalau umpan dari Pratama Arhan itu mengarah tepat ke Marcelino Ferdinand yang sudah berdiri bebas, karena saat itu situasinya sudah 3-2, tapi ya sudahlah. Artinya sekarang kita berada di posisi kedua dan hanya membutuhkan hasil imbang melawan Jordania di pertandingan terakhir untuk bisa lolos ke babak berikutnya di fase gugur Piala Asia U23 2024. Terima kasih telah menonton, leave your comment below, see you and thanks for watching.